Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Hambari MA PhD. Saya merupakan dosen tetap di program studi Magister Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya bergabung sebagai dosen di UIK sejak tahun 2019 dan bidang yang saya tekuni adalah bidang fikih dan usul fikih dan lebih khususnya adalah fikih muamalah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PPD UKT PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan mata kuliah fikih muamalah. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi di Magister Ekonomi Syariah, tepatnya di semester 1. Secara singkat, mata kuliah ini yaitu fikih muamalah merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada para mahasiswa dalam mempelajari tentang jenis-jenis akad dalam muamalah yang digunakan dalam transaksi, baik dalam ekonomi ataupun keuangan syariah, dan hal-hal yang harus dihindari dalam akad-akad ataupun dalam transaksi muamalah, seperti riba, gharar, dan juga maisir, piutang, kemudian perjudian, kezaliman, dan yang lainnya. Dan pada akhir pembelajaran juga dijelaskan jenis-jenis akad-akad yang digunakan dalam transaksi, baik itu keuangan ataupun ekonomi syariah kontemporer, seperti baik murabahah, baik salam, kemudian mudharabah, musyarakah, dan yang lainnya. Adapun strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menjelaskan konsep tentang materi yang diajarkan, mulai dari dasar-dasar fikih muamalah, diidentifikasi dengan juga hal-hal yang dilarang dalam akad-akad, serta implementasi praktis dari seluruh teori yang dipelajari. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai konsep dan prinsip teoritis secara komprehensif tentang fikih muamalah, serta implementasinya pada konteks kontemporer. Berikutnya, mahasiswa juga mampu menjelaskan dan menganalisa akad-akad muamalah yang digunakan dalam ekonomi ataupun keuangan syariah. Mahasiswa mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen dengan bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat, memberikan pendidikan kepada masyarakat, pemahaman secara akademik dan juga masyarakat luas, maupun secara verbal ataupun oral. Secara garis besar, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa memahami fikih muamalah sebagai modal dasar untuk memahami, untuk mendalami, dan mengembangkan ekonomi syariah. Metode pembelajaran yang digunakan seperti disampaikan secara langsung dalam bentuk ceramah ataupun diskusi, brainstorming, student-centered learning, ataupun project-based learning yang dilakukan secara interaktif dua arah antara dosen dan mahasiswa secara sinkronos melalui LMS dan juga sinkronos melalui tatap muka, baik secara langsung yaitu luring maupun secara daring. Mata kuliah ini mengambil waktu selama 8 pekan yang setara dengan 16 pertemuan. Di antaranya terdapat ujian tengah semester dan juga diakhiri dengan ujian akhir semester. Untuk memperdalam pemahaman mahasiswa tentang materi yang diajarkan, dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyusun artikel ilmiah secara individu ataupun secara kelompok. Adapun CPMK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menganalisis akad-akad muamalah. Yang kedua, mampu menganalisis akad-akad muamalah yang digunakan dalam ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis prinsip-prinsip fikih muamalah. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan baik. Kemudian yang kelima, mampu menilai apakah suatu akad-akad itu tergolong akad yang dibolehkan ataupun akad yang halal ataupun akad-akad yang diharamkan ataupun akad-akad yang terlarang. Adapun yang keenam, mampu menulis karya ilmiah di bidang ekonomi syariah dan mempublikasikannya pada jurnal di universitas dan atau di jurnal yang terakreditasi. Kemudian yang ketujuh, mampu menguasai konsep dan prinsip teoritis secara komprehensif tentang fikih muamalah dari sudut pandang syariah beserta implementasinya secara kontekstual pada saat ini. Asesmen
Pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama adalah terkait kehadiran, yaitu 15%, kemudian tugas 20% baik secara individu ataupun kelompok. Kemudian ada ujian tengah semester yaitu 25% dan juga ujian akhir semester 40%. Adapun mengenai bagaimana cara saya menyampaikan materi pada perkuliahan akan saya sampaikan dalam micro teaching di akhir sesi video. Pada micro teaching di akhir sesi video, saya menyampaikan pembelajaran di pertemuan pertama. Kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama dibagi menjadi 3, yaitu bagian pendahuluan, kemudian bagian penyajian, dan juga penutup. Pada bagian pendahuluan, dosen akan membuka dengan salam pembuka, lalu melakukan perkenalan terlebih dahulu, karena momen tersebut merupakan kelas perdana, pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, dosen akan menjelaskan secara singkat rencana pembelajaran semester ataupun RPS yang meliputi deskripsi mata kuliah, tujuan perkuliahan, silabus ataupun materi ajar, referensi-referensi, penugasan, serta kriteria dan interval penilaian. Referensi yang digunakan selain buku fikih muamalah dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia, juga artikel dan juga jurnal ilmiah baik yang berskala nasional ataupun internasional. Termasuk artikel saya sendiri yang terbit di salah satu jurnal di UIK ini yang berjudul Pemisahan Maqasid Syariah dan Ilmu Usul Fikih dan Implementasinya dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer. Pada sesi ini, dosen menjelaskan pengertian fikih muamalah, kedudukannya dalam ilmu fikih, urgensinya pada keuangan dan ekonomi syariah, dan tujuan-tujuan fikih muamalah yang merupakan bagian dari maqasid syariah. Mahasiswa diharapkan memahami semua prinsip ini dengan landasan untuk memahami materi-materi pada pertemuan berikutnya. Pada akhir sesi penutup diharapkan adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui diskusi tanya-jawab. Diskusi dan tanya-jawab juga dapat langsung dilakukan apabila ada mahasiswa yang kurang jelas ataupun tidak memahami saat dosen menjelaskan materi. Oleh karena itu, mari kita simak video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah fikih muamalah untuk jenjang magister di pertemuan pertama yang telah saya lakukan pada tanggal 10 Januari 2025 yang lalu secara luring ataupun secara tatap muka langsung di ruang kelas di Sekolah Pascasarjana UIK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para mahasiswa, mahasiswi semuanya, mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi? Baik ya semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan pertemuan perkuliahan untuk pertemuan pertama mata kuliah fikih muamalah ya. Seperti biasa ya, kalau di pertemuan pertama saya akan menjelaskan tentang RPS ya untuk perkuliahan selama 1 semester ini, dan juga nanti dilanjutkan dengan tema yang pertama yaitu pengantar fikih muamalah. Sebelumnya saya ingin mengetahui kehadiran untuk kelas ya. Untuk mata kuliah ini, saya akan sebut nama satu persatu, silahkan menyampaikan atau menyebutkan hadir dan juga angkat tangan ya. Yang pertama, Muhammad Jamil, hadir ya. Yang kedua, Muhammad Alwi, hadir. Kemudian yang ketiga, Hardian Syah, hadir ya. Kemudian Azrin Darmawan, hadir. Kemudian Nur Azizah, hadir. Kemudian Zia Rahima ya, hadir. Kemudian Yulia Apriani, hadir. Kemudian Hana Susilawati, hadir ya. Kemudian Askia, hadir. Alhamdulillah ya. Semuanya alhamdulillah pada pertemuan pertama ini hadir ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama saya akan menyampaikan RPS ya. Nama mata kuliahnya adalah Fikih Muamalah. Kemudian secara singkat deskripsi dari mata kuliah ini adalah ya, bisa dilihat ini. Ya, mata kuliah ini menyajikan bahasan tentang jenis akad muamalah ya, yang digunakan dalam transaksi ekonomi dan keuangan syariah yang harus dihindari dari transaksi itu, seperti
riba, gharar, najis, ihtikar, riswah, maisir, dan yang lainnya. Dan juga mempelajari tentang akad-akad ya, akad-akad dalam muamalah, baik itu jual beli ataupun baik, mudharabah, dan yang lainnya. Dan ini sangat penting bagi para mahasiswa mengetahui ini karena berkaitan dengan hal-hal yang kita praktekkan dalam sehari-hari supaya akad-akad ataupun transaksi yang kita lakukan ini sesuai dengan syariah ya. Kemudian materi pembelajaran atau pokok bahasan selama satu semester ini ada 14 tema ya, bisa dilihat saya tampilkan di slide di PowerPoint di depan ya. Yang pertama hari ini insya Allah akan kita bahas adalah pengantar fikih muamalah ya. Tema yang kedua adalah konsep harta ataupun amwal. Tema ketiga manfaat dan hukuk ya, konsep manfaat dan hak ya. Yang keempat adalah riba. Yang kelima gharar dan maisir, yang keenam riswah, yang ketujuh azulmu, yang kedelapan jual beli murabahah, yang kesembilan ijarah dan jualah, kemudian 10 ya, tema ke-10 musyarakah dan mudharabah, yang ke-11 wadiah dan qard ya, 12 jual beli salam, yang ke-13 jual beli istisna, yang keempat musyarakah mutanakisah. Ini adalah 14 tema yang akan kita bahas ya ataupun pelajari selama satu semester. Nanti setelah satu tema yang pertama sampai yang ke-7 kita akan ada ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester dilanjutkan tema ke-8 sampai ke tema 14. Selain itu juga para mahasiswa diminta untuk membuat presentasi dan juga membuat makalah. Nanti dibuat kelompok ya. Ya, dibuat kelompok. Kemudian tema-tema ini akan dijadikan tema untuk presentasi dan juga untuk makalah ya. Kemudian untuk penilaiannya selama perkuliahan ini ya untuk kehadiran 10% ya, kemudian presentasi dan juga makalah ya itu adalah 15%, kemudian ada ujian tengah semester ya 20%, dilanjutkan dengan ujian akhir semester itu 40%, totalnya adalah 100%. Saya harapkan semua mahasiswa bisa mengikuti semuanya dengan baik ya. Adapun untuk mata kuliah ini sebagai bahan bacaan ya, untuk referensi bisa dilihat ada daftar pustaka ya, ada referensi utama dan juga pendukung ya. Ini bisa dibaca, di antaranya adalah Fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan juga ada fikih muamalah ya, karya ataupun ditulis oleh Prof. Jaih Mubarak ya, beliau juga dosen di kita ya, Kaprodi Doktor Ekonomi Syariah. Kemudian ada Ma'ayir Syar'iyah dari Aufi dan seterusnya. Termasuk sebagai pendukung di antaranya ada beberapa makalah ataupun jurnal, salah satunya punya saya sendiri ya. Ini temanya memang terkait dengan maqasid syariah dan usul fikih. Tetapi karena ini temanya tentang fikih, maka ini menjadi bahan bacaan juga ya. Terkait maqasid syariah dan usul fikih, dan juga jurnal-jurnal yang lain ya. Dan untuk pertemuan yang pertama ini adalah terkait pengantar ataupun sebagai pendahuluan dari fikih muamalah ya, untuk mengetahui urgensi dan juga bagaimana implementasinya di kehidupan kontemporer sekarang ini ya. Baik, untuk RPS ini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan tema pertama pada hari ini ya, yaitu pengantar fikih muamalah. Ini slide-nya ya, nanti akan saya bagikan setelah kelas ini, bisa dilihat ya. Ketika kita belajar tentang fikih muamalah, tidak boleh melupakan ya pelajaran dasar yang sebelumnya kita sudah bahas pada semester-semester berikutnya. Salah satunya adalah mata kuliah pengantar fikih dan usul fikih ya. Ketika kita belajar fikih dan usul fikih, lanjutannya kita semakin terperinci belajar fikih-fikih yang lainnya. Salah satunya adalah fikih muamalat ya. Bisa juga saya akan jelaskan ya di sini. Ya, dulu kita sudah belajar pengantar fikih dan usul fikih. Di sana fikih itu terbagi menjadi dua ya, ada fikih ibadah ya dan juga fikih muamalah. Masing-masing itu ada kaidahnya. Kalau fikih ibadah, al-aslu fil ibadah at-tauqif atau at-tahrim. Segala sesuatu dalam ibadah itu adalah dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkan, itu kaidah fikih ibadah. Sedangkan sekarang kita belajar fikih muamalah.
Fikih muamalah kaidahnya al-aslu fil muamalat al-ibahah. Segala sesuatu dalam muamalah adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Makanya tadi dalam RPS tema-tema yang dilarang, sesuatu yang dilarang dalam muamalah seperti gharar, maisir, ya, kemudian zulmu, ya, kezaliman, ya, riba. Nah, itu yang dilarang karena dasarnya semuanya boleh asalkan terhindar dari yang dilarang. Kenapa ini penting? Supaya orang Islam itu selamat, ya, dalam berinteraksi, dalam bertransaksi, dan itu nggak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Orang biasa jual beli, kerjasama, musyarakah, kemudian sebagian ada juga yang melakukan utang piutang, ya. Itu semua diatur, ya, melalui fikih muamalah, ya. Kemudian apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendatangkan maslahat, ya. Karena syariat Islam itu kan kaidahnya jalbul masoleh wadarul mafasid. Syariat Islam itu tujuannya mendatangkan maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat, dan juga mencegah kerusakan-kerusakan. Nah, fikih muamalah itu menjaga supaya umat Islam itu ataupun umat manusia secara keseluruhan terjaga manfaatnya, terjaga kebaikannya, mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam transaksi keuangan ataupun ekonomi. Dan ini sejalan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah ini bahasa Indonesianya tujuan-tujuan syariah. Apa maqasid syariah? Yang tujuan syariah yang paling utama itu ada 5. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa, hifzun nafs. Yang ketiga adalah hifzul akal, menjaga akal. Yang keempat adalah menjaga keturunan, hifzun nasab. Yang kelima ini, ya, yang kelima ini adalah hifzul mal, ya. Hifzul mal, ya. Menjaga harta, ya. Supaya apa? Tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang terugikan, ya, tidak mendatangkan kerusakan-kerusakan, termasuk tidak mendatangkan kehancuran masalah ekonomi. Riba, ya, maka dilarang riba. Itu dalam rangka menjaga harta. Permasalahan ekonomi sekarang dunia kan menurut kajian-kajian itu karena masalah riba. Dan itu dalam fikih muamalat sudah dibahas, ya. Maka orang-orang yang belajar fikih muamalah mau tidak mau harus mempelajari maqasid syariah. Sedangkan maqasid syariah itu berikatan dengan usul fikih. Seperti nanti silahkan untuk lebih dalam lagi baca jurnal saya yang temanya tentang maqasid syariah yang tadi dalam RPS saya sampaikan. Kenapa? Tujuannya supaya tercapai menjaga harta ini. Demikian, bisa dipahami? Insya Allah. Ya, jelas ya? Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Apa urgensi belajar fikih muamalah dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, tadi sudah saya sampaikan sekilas, ya, bahwa urgensi mempelajari fikih muamalah ini adalah supaya terjaga kehidupan kita dari sisi transaksi, akad-akad, ya, yang itu tidak bisa kita hindari dalam sehari-hari, bisa terjaga kebaikannya, terjaga maslahatnya, ya, tidak terjerumus pada kerusakan seperti riba, perjudian, dan yang lainnya, kezaliman, itu kan merusak. Tapi ketika kita bermuamalat menggunakan nilai-nilai syariah ini, kita akan terjaga kebaikannya, ya. Kemudian apa relevansinya dalam sehari-hari? Dalam transaksi kita dari sisi keuangan, ekonomi, kita sudah mempraktekkan itu, ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Maka dengan belajar fikih muamalah itu meluruskan, ya. Misalnya ada kekurangan, ada kesalahan, kita luruskan dengan standar. Karena fikih itu adalah standar. Fikih itu adalah timbangan. Al-fiqhu huwal mizan. Begitu ya? Bisa dipahami? Kemudian yang mahasiswi ada tanyakan? Ya, silakan. Apa kaitannya fikih muamalah dengan maqasid syariah? Ya, hubungannya ini. Silakan dilihat dari ini, tulisan ini, ya. Bahwa fikih muamalah adalah bagian dari hukum syariat. Hukum syariat kaidahnya adalah mendatangkan manfaat-manfaat, maslahat-maslahat, dan mencegah kerusakan, ya. Dari kerusakan-kerusakan itu ada hal yang dijaga. Yang paling urgen, yang paling penting utama dijaga ada 5 hal tadi yang seperti saya sampaikan. Salah satunya adalah menjaga harta, hifzul mal. Maka fikih muamalah ini tidak boleh dilupakan dari maqasid syariah. Karena apa?
karena hilang, tidak sesuai dengan tujuannya. Akhirnya apa? Menjadi pembahasan-pembahasan yang tidak mendatangkan, tidak tercapai manfaat-manfaat yang seharusnya wujud dalam hukum syariah. Maka ini menjadi satu paket, ya. Belajar fikihnya iya, fikih muamalah ini, dan juga maqasid syariah. Baru nanti ketika dipraktekkan itu terdapat manfaat-manfaat ataupun keutamaan-keutamaan, ya. Baik itu dirasakan oleh orang Islam sendiri, bahkan non-muslim sekalipun kalau bertransaksi, ya, mengikuti keuangan, dari sisi keuangan ekonomi, mengikuti aturan fikih muamalah yang sesuai dengan maqasid syariah ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena syariat Islam itu bukan eksklusif untuk orang Islam, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka mudah-mudahan fikih muamalah ini kalau dipraktekkan secara keseluruhan, baik nasional atau bahkan internasional, itu mendatangkan kebaikan yang rahmatan lil alamin. Demikian ya pertemuan pada hari ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita lanjutkan pada tema-tema berikutnya, ya. Jangan lupa, ya, silahkan dibaca referensi-referensi yang ada. Kemudian tugas, ya, tugas untuk presentasi dan juga makalah disiapkan. Insya Allah minggu depan dimulai dari kelompok yang pertama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.